wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Prayoga, NPM 1714151042, akan menginterpretasikan tentang sejarah wayang. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang wayang, teman-teman tahu nggak sih apa itu wayang? Mungkin banyak yang akan menganggap wayang adalah benda yang digerakkan oleh dalang. Boleh juga sih. Tapi kali ini kita akan mengupas secara lebih dalam apa itu wayang. Wayang menurut bahasa berasal dari kata ma dan hyang yang berarti roh leluhur atau nenek moyang. Dan ada juga yang berpendapat kalau wayang sebenarnya berasal dari kata bayang yang memiliki arti bayangan, dan bayangan tersebut menggambarkan sifat atau perwatakan manusia. Perkembangan wayang. Wayang kulit pada masa Hindu-Buddha digunakan sebagai sarana ritual untuk menggambarkan roh nenek moyang. Cerita yang sering diangkat ialah epos Mahabharata atau Bharatayuda dan Ramayana. Kadang juga lakon lain seperti Babat Tanah Jawa, Panji Asmorobangun, dan Harjuna Sastrabangun. Wayang memiliki beberapa masa perkembangan yang dimulai oleh Ratu Sri Jayabaya, raja dari Kerajaan Kediri yang merupakan pencetus wayang purwa. Kemudian dilanjut oleh masa Raden Panji dan Raden Jaka Sesuruh yang membuat wayang dalam bentuk lembaran yang sering disebut dengan wayang beber. Dan ketika Islam mulai masuk, beber dirubah menjadi wayang yang kita temui seperti sekarang. Kemudian di masa Sunan Kalijaga, atas perintah dari Raden Fatah, beliau menambah wayang dengan lakon carangan yang berisi nilai ajaran Islam. Pagelaran wayang memiliki unsur filosofis, pedagogis, historis, dan makna simbolis yang sangat tinggi di setiap unsurnya. Kemudian, Pujangga Jawa zaman Mataram Islam menambah tokoh-tokoh yang cukup berperan, di antaranya adalah Punakawan yang kita kenal dengan Kakang Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Wayang dikenal oleh bangsa Indonesia sudah sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Karena nenek moyang kita percaya bahwa setiap benda hidup mempunyai roh atau jiwa, ada yang baik dan ada juga yang jahat. Agar tidak diganggu oleh roh jahat, maka roh-roh tersebut dilukis dalam bentuk gambaran atau gambar ilusi atau bayangan, wewayangan atau wayang. Disembah dan diberi sesajen yang kemudian dikenal dengan kepercayaan animisme. Kepercayaan nenek moyang kita demikian berlangsung lama, tetapi dengan kedatangan agama Hindu, kepercayaan baru yang datang dari India termasuk juga ada dan budayanya, maka gambaran atau gambaran ilusi roh berubah fungsinya. Dahulunya untuk disembah, kemudian berubah menjadi alat peraga untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Hal demikian kelak ditiru oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, untuk menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Meskipun di sana-sini disisipkan ajaran-ajaran filsafat dan agama Islam seperti Jimat Kalimusodo, yang dimaksud adalah 2 kalimat syahadat. Demikian pula variasi-variasi ceritanya, selain cerita Mahabharata dan Ramayana, masih banyak cerita-cerita yang diadopsi dari cerita-cerita Panji. Cerita Menak yang berkembang pada masa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perkembangan bentuk wayang juga mengalami perkembangan ragamnya, yakni mulai dari rumput, kulit kayu, kulit binatang, wayang lukisan kain atau wayang beber, dan lain sebagainya. Wayang bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga turun-temurun dalam kehidupan. Wayang bukan hanya sekedar tontonan, tetapi juga tuntutan dalam kehidupan untuk
mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dalam tingkat kesempurnaan abadi, sehingga tokoh-tokoh di pewayangan diidentifikasikan dengan sifat-sifat manusia dan alam di dalam kehidupan sehari-hari. Dunia mengakui wayang sebagai masterpiece karya budaya bangsa Indonesia yang mendapat predikat The Oral and Intangible World Heritage of Humanity oleh PBB melalui UNESCO. Jika dikaji secara cermat dan mendalam, semua cerita pewayangan mengandung makna filosofis yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, yaitu menunjukkan arah yang benar mengenai kebenaran yang hakiki. Itulah sedikit sejarah singkat tentang wayang yang bisa saya sampaikan. Nah, ayo mari kita sebagai generasi penerus bangsa untuk melestarikan budaya kita. Sedemikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.